Ini kita sudah sampai di lokasi ya. Terus kita mau turun, tiba-tiba tadi itu hujannya deras banget. Dan aku sempat ngecek mobilku juga ada masalah ya. Nggak tahu ini kenapa. Coba kita cek aja ke lokasinya gimana. Tempat makan ini sebenarnya ada apa sih? Kita akan cek dulu ya. Memang hujan terus nih kan? Gimana ya? Tapi lebih baik untuk menggunakan pelarisan jenis ini daripada yang hitam, menurut saya loh ya. Kok bisa gitu Mas Reza? Karena itu tidak berdampak. Oh, nggak ada nyawa yang ditimbulkan, nggak ada kebaikan terus mengalir di situ, bahkan orangnya beribadah dan sebagainya. Tidak, kita diperbudak. Dia itu kayak nganu no ini loh, apa serban ini loh, gini-gini. No, ini kan tadi itu nggak mendung loh ya. Tiba-tiba itu langsung kayak mendung itu gini loh. Ini boleh dicek ini kamera kalau bisa lihat di sini. Ini nggak aslinya nggak mendung. Ya ini bukan settingan ini, gimana bisa settingan ini ya Pak, lihat ini. Di situ melihat kayak kendi dicampur dengan bumbu. Jadi kendi itu nggak tahu apa isinya, tapi itu berkaitan dengan bumbu masakannya. Bebek goreng adalah hidangan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu, dibumbui rempah-rempah khas, lalu digoreng hingga renyah, menjadi makanan yang lezat dan gurih. Biasanya disajikan dalam acara spesial, bebek goreng kini menjadi hidangan yang digemari banyak orang. Setiap daerah punya cara unik dalam memasaknya, tapi rasa khasnya tetap memikat selera. Oke, kembali lagi di Sisi Gela Kuliner. Buat kalian yang sudah nonton channel Sisi Gela Kuliner dan support dari awal sampai akhir, gue mau ucapin terima kasih untuk doa dan dukungan. Semoga itu kembali lagi ke kalian. Dan buat kalian yang baru kali ini nonton Sisi Gela Kuliner, salam kenal. Semoga channel ini cocok dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, kebetulan kemarin gue sama tim sama Mas Reza itu kulineran ke daerah Madura karena banyak permintaan dari netizen dan teman-teman yang pun coba kuliner ke daerah Surabaya untuk cobain makanan khas yaitu bebeknya. Nah, kebetulan gue kemarin langsung aja ke Madura, kita coba salah satu bebek yang katanya cukup dikenal dan banyak orang yang ke sana lah. Jadi orang itu sampai ke Madura itu hanya untuk mau coba bebek itu. Nah, kebetulan sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita kali ini nggak sendirian, karena biasanya kalau gue podcast pasti sama Mas Reza. Mas Reza sebagai perwakilan dari paranormal ya, yang memang mengerti dalam dunia spiritual. Kali ini kita kedatangan satu tamu spesial dari perwakilan Indigo Surabaya. Oke, mungkin kita kenalan dulu. Kita sapa dulu aja. Mas Reza, halo. Halo, Rahayu. Biasanya kalau salamnya kan salam gitu Rahayu ya. Salam Rahayu gitu. Ya. Kalau Masnya Ini saya Bagus. Mas Bagus, ya. Mas Bagus sebagai perwakilan Dari Indigo Kota Surabaya, Jawa Timur, mewakili Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur ya. Oke, selamat datang dan salam kenal. Sama-sama. Mungkin teman-teman ini kan cukup kaget ya, karena selama ini Sisi Gelap nggak pernah mengundang bintang tamu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit aja secara inti, sebenarnya Mas Bagus ini siapa, terus profesinya sebagai apa, dan kok bisa bergelut di dunia spiritual itu gimana sih? Kebetulan kalau salam kita Indigo punya mata. Indigo punya mata ya. Oke. Kebetulan kita beberapa tahun yang lalu itu berawal dari kita pertemuan dengan teman-teman yang sama-sama punya kemampuan bisa menangkap astral atau merasakan astral. Nah, itulah dari situ akhirnya kita ketemu, akhirnya kita makin lama makin banyak. Waktu itu terjadi 10 orang, terus kita mendirikan komunitas Indigo. Ya, namanya Komunitas Indigo dan Telepati Surabaya. Akhirnya karena ini lintasnya
lama-lama dari Sidoarjo, dari Mojokerto, dari Lumajang, banyak. Akhirnya kita berkembang komunitas Indigo Jantelpati Jawa Timur itu. Oke, berarti intinya adalah karena ada rasa kesatuan dalam spiritual, akhirnya membentuklah suatu komunitas. Nah, kalau boleh tahu Mas Bagus ini sebagai siapa? Saya benar ketua komunitasnya. Ketua komunitasnya. Iya. Jadi anggapannya semua dunia spiritual di Surabaya nggak ada yang nggak tahu Mas Bagus? Pasti tahu, ya. Pasti tahu ya. Pasti tahu ya. Berarti ini tak simpulkan ya guys ya. Iya. Kalau ini supaya nggak bingung, jadi ini bukan ada dua paranormal. Secara kalau kita ngomong secara pelajarannya beda lah. Iya. Kalau Mas Reza ini di dunia paranormalnya, jadi dukun dan sebagainya ya. Kalau orang ngomongnya secara awam, kalau Mas Bagus ini perwakilan orang-orang indigonya. Iya. Jadi di sana kita harus ada bedakan. Oke, langsung aja ke intinya. Kemarin mungkin teman-teman nggak tahu kan, kita juga ngajak Mas Bagus untuk keliling ke Madura ya. Betul. Karena kita memang punya tema di sini, kita datang, kita lihat, baru kita akan ulas. Betul. Nah, kalau biasanya saya tanya ke Mas Reza ya, orang-orang mereka sudah tahu lah. Sekarang saya mau tanya dari perwakilan indigo dulu. Mas Bagus, pada saat kita datang, Mas Bagus memang sudah pernah dengar bahwa makanan ini disinyalir atau resto ini menggunakan hal-hal yang berbau mistis, betul atau tidak? Saya lihatnya itu iya, karena pada waktu saya masuk itu, mobil masuk itu saya sudah bisa merasakan itu, saya kebetulan bisa melihat energi ya, atau semacam cahaya gitu ya. Saya waktu masuk itu memang ada cahaya berpendar yang tidak umumnya cahaya umumnya. Nah itu yang bisa membedakan nanti apakah tempat itu singup, tempat itu bercahaya atau beraura, auranya itu murni dari apa, kita bisa. Nah waktu mobil yang kemarin masuk itu saya melihat sudah ada pendar cahayanya beda. Nah pendar cahaya itu pendar cahaya seperti apa sih Mas? Kalau saya lihat itu warnanya itu cenderung putih, tapi putihnya itu kayak mengandung kayak gini ya, kayak kabut itu loh. Oh itu jadi bangunannya kayak tertutup kabut. Iya, gitu ya? Seakan-akan itu jadi kalau orang masuk situ pasti kayak kena dunia lain. Di dunia manusia. Dunia manusia. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya asik aja. Tapi kalau kita tahu beda. Oke, itu kalau dari Mas Bagus sebagai perwakilan indigo yang melihat. Langsung aja saya tembak ke Mas Reza. Mas Reza sebagai melengkapi apa yang dilihat oleh Mas Bagus. Langsung terlihat sosok apa di sana dan pesugihan atau dia penglaris atau pesugihan? Nah, kalau di situ saya lihat itu kalau awal masuk itu beberapa sosok itu memang saya lihat kayak jin-jin muslim ya, jin-jin muslim gitu ya. Tapi ini menggunakan ilmu pelarisan yang dikatakan ilmu yang arahnya ini memang dari Timur Tengah. Jadi arah ilmunya itu dari sebuah izib atau asma gitu, sebuah itu. Jadi ada jin-jin Islam. Jadi beberapa itu memang Mas Bagus ngomong itu kenapa kok tertutup kabut, karena saking banyaknya itu. Terlalu banyak, berarti lebih dari satu. Saya langsung tembak aja, ini termasuk pesugihan atau penglarisan? Kalau ini termasuk pelarisan. Pelarisan berarti ada. Tadi kan ngomong ilmunya dari timur. Iya. Ada bosnya nggak? Dari semua jin 100 ada kepalanya nggak? Jadi ini termasuk ritual tingkat tinggi. Jadi seseorang ini memang yang backup itu banyak, kiainya banyak, tidak lebih dari satu. Tapi ada yang satu yang terhebat. Nah, yang terhebat itu coba didefinisikan oleh Mas Reza. Kenapa kok Mas Reza bilang hebat? Karena dia salah satu bisa menaklukkan salah satu raja jin. Raja jin. Iya. Berarti kalau kita ngomong raja jin itu bentuknya seperti apa kalau boleh tahu? Ini kan kalau di bentuknya di situ, karena memang saya mengacu pada yang ada di situ, bentuknya ya mirip manusia, selayaknya manusia, dan memang dia itu jin yang muslim. Entah itu dia dimuslimkan atau bagaimana saya tidak tahu, tapi kiai itu mempunyai power yang sangat besar, jadi dia bisa menaklukkan raja jinnya ini berbentuknya manusia. Nggak ada spesifikasi tingginya gimana bentuknya. Kalau tingginya luar biasa Mas, kalau tingginya luar biasa. Tinggi badannya, secara penampakan fisiknya. Penampakan fisiknya gini, kayak orang-orang Timur Tengah, berjenggot gitu orangnya, gitu, pakai sorban gitu. Sorbannya warna? Kalau saya lihat di situ warnanya hijau. Iya, warnanya hijau. Tingginya 2 meter, 3 meter? Oh, kalau tingginya sampai 5 meter lebih, 10 meter tingginya. Oke.
Oke, berarti saya ulangi, ada di sana dari ratusan jin kan, kayak ya anggapannya berarti kalau saya simpulkan kayak rumah jin ya. Iya. Rumah jin kan banyak berarti. Ya, karena memang posisinya mereka menjaga, jadi memancarkan Berarti suatu ada, energi. banyak lah. Terus Ya. ada satu raja itu dia memakai kayak tingginya lebih dari 2 meter, Iya, hijau, jenggotnya panjang, orang-orangnya kasih timur tengah gitu. iya kasih. Oke, kalau tadi kita sudah tanya perihal sosok, nah pada saat Mas Bagus, ini sekarang untuk Mas Bagus, jadi saling melengkapi jadi supaya enak. Pada saat Mas Bagus masuk, itu kan kita pesan makan. Mas Bagus lihat ada yang aneh nggak dari dapurnya, entah dari ruangannya? Saya melihat sih memang ada sedikit keanehan ya. Yang saya lihat itu memang satu, sebetulnya sih bentuk daripada apa ya, dapurnya itu kan tidak seperti restoran-restoran gitu, biasa lah. Tapi kenapa orang itu kok suka sekali? Itu kan berarti menunjukkan ada sesuatu something di sana. Kecuali kalau kemasannya saja itu dibungkus, orang kan melihatnya dari sisi itu. Tapi ini kan enggak. Bahkan kalau saya lihat sebetulnya ya biasa saja sih. Nah, itu yang secara rasa ya? Secara rasa juga biasa saja. Kebersihan saya juga ya nggak terlalu bersih-bersih banget ya. Terus pelayanannya pun ya wis asal. Nah, ini kan menjadikan seseorang akhirnya terbawa ke situ bukan karena faktor makanan, tapi faktor energi lain, hingga seseorang itu pada saat masuk di sana itu terbawa energi yang di sana itu kepada energi seseorang. Itu namanya pelarisan seperti itu. Jadi dimensi pelarisan kalau dari sisi kami sering kami lihat, jadi kalau kita masuk di sana makan atau apa, itu energi mereka nempel ke kita, yang akhirnya ada daya tarik untuk kita ke sana. Gitu. Berarti anggapannya kayak kita nginjak permen karet gitu. Nempel. Nah terus pada saat itu kan Mas Bagus makan nih. Iya. Rasanya gimana kalau biasa? Tak rasa biasa sih, enggak terlalu nikmat, karena tak lihat ya bumbunya ya bumbu ala ya bumbunya biasa. Jadi tidak ada campuran-campuran yang membuat masakan itu enak gitu, tidak seperti itu. Tapi ya biasa, itu yang membuat jadi betul saya juga waktu itu pertama jalan saya bilang, Mas di sini tuh kita ini kayaknya menggunakan satu ijib doa, maksudnya mantra. Kayak bahasa kita mantra, dasangan itu pakai khodam atau apa. Iya Mas, saya juga sama. Berarti sama penampakannya ketika lihat. Saya juga melihat ada beberapa sosok-sosok halu lalang itu ya. Jadi tadi sosok-sosok pakai baju putih, pakai serban gitu. Terkadang di depan itu ada banyak itu. Ada pojok sana 1, 2, 3, di belakang itu lebih banyak. Itu dalam penglihatan orang indigo. Iya, saya langsung melihat sosoknya itu seperti itu. Iya. Dia tetap berbentuk manusia ya berarti. Manusia, tetap manusia. Oke Mas Reza. Oke Mas Bagus. Kalau menurut Mas Reza, makanannya diapain sih? Kok itu bentuknya gimana? Energinya itu kalau dari sisi paranormal, makanannya diapain? Atau orangnya diapain? Atau gimana cara narik dia? Jadi gini, cara nariknya ya, cara narik untuk membeli itu sebenarnya itu kerjasama dengan apa ya, sosok jin yang memang menunggui atau menguasai tempat di Madura itu. Emang di situ ada jin muslim di situ. Terus makanannya diapain kok bisa enak? Jadi gini, kalau saya lihat gitu ya, dari kebanyakan cabang yang saya pernah tahu, yang paling rame ya di situ. Jadi memang di situ ya, kalau penglihatan supranatural saya itu adalah di situ melihat kayak kendi itu dicampur dengan bumbu. Jadi kendi itu nggak tahu apa isinya, tapi itu berkaitan dengan bumbu masakannya. Itu untuk bumbunya ya. Iya. Ada bumbu khusus yang mungkin didoa-doai sehingga enak. Terus cara dengan orangnya memang ada yang jaga di depan pintu gerbangnya atau gimana? Jadi gini Mas, kalau di metode Jawa kuno itu kita ngomong itu pelengketan ya. Pelengketan itu kita narik energi apa sosok astral yang ada di daerah situ Masai yang namanya danyang ya. Danyangnya kita taklukkan, kita ibaratnya kita ajak negosiasi, maka orang itu diarahkan diarahkan ke situ gitu loh, diarahkan ke situ, akhirnya di pikirannya, di apanya itu diarahkan ke situ. Dan itu memang
kalau kita lihat itu ilmunya sudah apa ya, kita nggak bisa melogiskan lagi, bukan logika lagi, karena apa ya, doa yang mereka frekuensi yang mereka tebar itu seperti ion, jadi masuk ke orang yang mempunyai frekuensi yang sama gitu. Oke, bicara soal energi dan tidak bisa dijelaskan atau non logika, anak indigo sering dibilang orang ini nggak masuk akal. Penjelasannya gimana Mas Bagus? Perihal mistis, penglarisan dan pesugihannya. Jadi kalau kami dari teman-teman indigo itu memang kemarin penuh kontroversi, karena teman-teman indigo itu banyak yang menyatakan dia sakit, ya itu. Karena anak indigo itu sakit, halu ya. Sebetulnya tidak. Jadi gini, kami ini punya faktor keturunan, garis keturunan yang terkait dengan genetik. Nah, jadi kalau sedikit ini juga edukasi kepada masyarakat juga terkait dengan dunia seperti kita ini. Jadi faktor kita ini pasti punya keluhuran. Jadi mbah-mbah kita itu karena punya kemampuan menitislah energi itu melalui bapak ibu kita mungkin lalu ke kita atau seseorang yang terpilih ya genetiknya. Dari itulah dengan kekuatan energi dari mbah-mbah kita itu timbul yang namanya intuisi, kekuatan intuisi dalam tubuh kita. Makanya kita nggak pernah belajar tiba-tiba bisa melihat, nggak pernah belajar, nggak pernah puasa tiba-tiba kita bisa nyembuhin orang. Sebetulnya karena faktor genetik. Genetik itu akan berkesinambungan menurun kepada tubuh seseorang dan itu menjadikan sesuatu, kalau di dalam ini titisan. Kalau orang Jawa itu titisan sebetulnya. Iya, bahasanya ini indigo itu bahasa dari luar. Nah, kalau bahasa kita titisan. Nah, titisan itulah yang memancarkan energi, kita bisa melihat atau menangkap sinyal-sinyal alam semesta ini. Gitu. Berarti kita garis bawahi bahwa indigo itu bukan orang aneh. Bukan orang aneh. Bukan orang gila, bukan. Tapi orang yang memang bisa karena dia mempunyai kemampuan bawaan. Betul. Pernah ada yang bilang indigo itu diibaratkan seperti ada seorang muslim wali yang mempunyai karomah kurang lebih seperti itu ya. Betul. Tapi ini di bawahnya seorang wali gitu. Tapi dia bisa membantu orang lah. Membantu orang, dia bisa melihat flashback ke belakang atau ke depan gitu. Tapi apakah ada kayak efek misalkan seorang indigo membantu melihat terus dia tuh kayak bener nggak terkuras energinya atau dia ada yang nanti sakit-sakitan atau gimana, itu gimana penjelasannya Mas Bagus? Nah, karena dia ini tidak pernah bergelut di dunia supranatural atau dunia kayak puasa orang-orang ya, kekuatan kemampuan ini, akhirnya energinya dia energi murni yang dipakai. Energi murni itu apabila dengan energi yang lain dia otomatis bisa bertabrakan atau terserap ke sana. Otomatis energi ini kayak baterai gitu, dia makin lama makin menurun. Iya. Kecuali indigonya itu diasah atau ditambahi dengan keilmuan yang dia pelajari. Betul. Ya. Oke. Ini mungkin buat teman-teman yang melihat kayaknya dari tadi rintik-rintik hujan, sebenarnya tadi nggak hujan ya. Tadi agak terang tiba-tiba hujan. Mas Reza, dari segi paranormal, apakah ada bentrokan energi sehingga langit ini seperti menangis atau tiba-tiba gelap? Coba Mas Reza simpulkan. Karena harus gimana? Karena yang Salman bahas ini sedikit berbahaya ya. Sedikit. Oh bisa. Nah, karena ini termasuk legend ya. Ini ada berapa? Memang ada satu sosok yang ada yang datang berusaha untuk menggagalkan. Ya memang. Ya. Tadi saya lihat memang gitu sih. Itu di belakangnya kayaknya Masnya itu ada itu. Ini saya ada nyata ini tadi ada sosok. Iya, ada sosok. Jadi coba gimana Mas? Coba. Ini lihat nih merinding. Kalau jenengan mungkin dari Kang Bagus sosok apa nih yang dilihat, nanti saya akan tambahi coba. Kalau saya lihat sekarang yang datang itu memang benar. Yang tadi bahas jin itu yang di sana itu langsung ke sini dia. Untuk menurunkan hujan. Iya, untuk mengganggu kita. Ini kan dia lagi ada yang naik ke atas. Iya. Kita, gitu. Mas Reza, bisa nggak dibuktikan gimana? Coba sekilas. Ini kita coba kita berdoa kita sama-sama berdoa kepada yang Maha Kuasa supaya mungkin ya. Untuk episode ini jangan sampai kita gagal lah, karena kita di sini untuk mengungkap kebenaran dan supaya orang juga berhati-hati dalam berkuliner. Semoga ini nggak hujan terus. Oke, Mas Reza, dibuktikan sedikit gimana supaya teman-teman ini apa nih yang ada di sekitar kita, mungkin
Mungkin Mas Reza. bisa maju ya, siapa aja boleh maju. Oh. Ya, Kayak ini nih. ya maju. Nah, ini terus saya. Dan Ini agak ke sini ya, nyoba Iya. kata komunikasi dengan sosoknya. Bisa nggak minta kayak hujannya diturunkan, di apa? Dihentikan apa? Kok memang ada ya? Ada, bukan dia. Modelnya gimana sih? Kayak ya ini ada berjubah. Cuma dia kayak Bapak, agak sedikit di Iya. ditepuk apa? Coba dirasakan pundak sebelah kiri ya. Gini nih. Ini coba sekarang dirasakan. Coba kameramen merasakan pundak sebelah kiri. Coba diceritakan apa yang dirasakan minggu. Ada yang berat sedikit. Oh, Ada berat sedikit. Kanan enggak, tapi kiri berat. kiri. Apa yang terjadi dengan kamera? Ini gini, kalau saya nego ini nggak bisa, soalnya kamu ini udah apa mengaduk dapur orang, ibaratnya menyingkap dapurnya orang, ini nggak boleh. Ya, Tapi kan nggak kita kan boleh. nggak sebut nama. Ya itu kan Kita kan juga itu kan sampean yang ngomong gitu. Kalau mereka ya nggak mau gitu. Ini dapurnya mereka. Gitu. karena kita juga berinteraksi ke sana itu membicarakan dia itu tahu dia langsung datang. langsung. Ini Selain sosok tadi, berarti yang sosok di sini tadi saya tanya ke tadi kan dari Mas Bagus sudah. ya. Kalau dari Mas Reza, selain sosok yang tadi katanya berjubah dan sebagainya datang, itu ada yang lain nggak? nggak ada. Dia ini termasuk raja jinnya atau yang bukan? Bukan. Ini namanya beliau nyebutkan nama itu namanya Mbah. Dia itu ngomong ibaratnya bahasa batin ya dia ngomongnya ya. Tapi saya gak ngerti karena bahasa Madura ngomongnya itu. Oke. Aku gak ngerti Madura halus ngomongnya soalnya. Oh, ngomongnya jinnya Maduranya ngomong bahasa halus. halus, tapi intinya Madura mungkin ini saya simpulkan top gitu lah ya. ya intinya nggak boleh. Mungkin saya tambah itu kayaknya dia itu gini, jangan terlalu dalam mengupas di Tentang ini. tempat saya, karena tempat saya ini saya berdagang itu juga sebagian rezekiku tak kasihkan orang. Ya ini ada Gitu loh. Dia beberapa itu kayak merasa ya tersinggung. tersinggung. Gitu. Karena memang gini mas, Aku melihatnya sih gitu sih. ini ada beberapa pondok pesantren yang memang disupport sama beliaunya. Oh, jadi meskipun dia ada sisi negatif, tapi dia menutupinya dengan positif. Ya. Ada sedekah lah intinya Ya, gitu ya. kalau negatifnya itu gini mas, kalau pelarisan itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Yang dahsyat ya memang ada gitu loh. Yang kiainya benar-benar dahsyat dan efeknya luar biasa ya ini. Yang model-model gini. Nah, dan ini jarang mas. Oh, bisa jarang kenapa? Samin kan pernah ya podcast dengan saya. Ini cuma kita podcast itu yang kayak gini cuma 2. Yang satu yang di kita nggak jadi makan itu kan. enggak di Gunung Arjuna yang Oh iya. Gunung Arjuna. Nanti, Yang satu. nah ini teman-teman kan bingung yang satu yang mana yang kayaknya yang ayam ya, nanti legenda Ya, ayam legenda. Gunung Arjuna namanya kalau nggak salah. Itu satu gak kita bahas, yang kita bahas cuma 2 sama ini. Yang satunya ketika kita ke warungnya gak jadi kita bahas. Tapi ada. yang lebih sakti mana mas? Yang Arjuna atau yang ini? yang ini, Yang ini. yang ini. Loh, Karena Jadi gini, memang benar ya. Ini loh dia itu kayak nganu ini loh. Apa serba ini loh gini no ini kan tadi itu nggak mendung loh ya. Tiba-tiba itu langsung kayak mendung itu gini loh. Kenapa kita ini hujan? Karena mendung ini ketarik. Coba mas lihat di atas ini, itu dia nggak kelari ke sana, nggak lari ke sini. Angin ini seakan-akan kayak mengumpul di sini. nah ini mungkin teman-teman yang ini nggak tahu ya, ya. seperti katanya Mas Bagus, Ini boleh dicek ini kamera kalau bisa lihat di sini. Ini nggak aslinya nggak mendung. ya ini bukan settingan ini gimana bisa settingan ini ya Pak lihat ini. Ya ini tidak jalan. Mas saya lihat nih. ya tidak jalan, jalan. Ini Jadi dia itu ini dia agak marah ada ini. sini. Maaf ini. Dia diginikan terus nih. Apa itu serba nih? Diputar-putar gitu, Diputar terus Iya. gini. supaya Kumpul di di sini. sini terus. Harusnya ini kan nggak gini. Enggak tadi. Tapi kalau saya lihat kayak seperti ada yang menahan supaya hujan ini nggak jadi turun ya. Ya itu kayak saya kita ini Nah, tadi. Dia sebenarnya juga bertabrakan dengan energi. Saya juga berusaha
jangan sampai enggak ini langsung blues gitu. Iya. Soalnya ini teman-teman ini Ini kadang iya. mungkin kita itu settingan lah. Oh, enggak ini bisa Orang disaksikan. dibilang freak kayak aneh. Oh enggak kalau Terus paranormal, aduh sesat. Jadi kan Ya. kayak gimana gitu loh. Terus Ya. mungkin ada apa ya lagi yang mau disampaikan dari Mas Reza dulu. Perihal Ya. kita ngomong keilmuannya, kesaktian orangnya. Kesaktian orangnya luar biasa Mas. Kalau saya Di ngomong atas Mas Reza, wah di atas saya, lebih di atas saya. Itu yang ditaklukkan bukan orang biasa. Ini bukan tataran orang biasa Mas. Yang pegang ini yang kiainya, yang hebat itu jinnya atau yang kiainya atau yang punya? yang kiainya, Yang kiainya, yang kiainya. so, kayak wali gitu. Ini saya ngomong paku buminya Madura. Oke. Saya ngomong paku bumi Madura. Saya nggak bisa sebut itu beliaunya siapa. Saya juga Paku buminya, berarti penjaganya Madura. area Madura. Madura. Makanya dia tahu. Oke. Ya. Oke, ini kru sampai berusaha nutup aliran-aliran listrik supaya kita tetap bisa lanjut. Ya. Karena apa yang sudah dimulai, kalau itu awalnya kebaikan kita nggak boleh menyerah. ya. Yang memutuskan benar atau tidaknya, saya yakin cuma yang Maha Kuasa. Ya. Betul ya? Ya. Betul. Kalau dari Mas Bagus, dari sisi penglihatan seorang indigo, Mas Bagus sebagai perwakilan dari teman-teman melihat fenomena seperti ini, Mas Bagus itu menanggapinya gimana? Kita kan mau podcast terus dihalangi, terus Mas Bagus ini lihatnya pernah nggak sih kalau kejadian di hari-hari ini seperti ini? Kalau memang ya itu tadi kalau kita ini bilang astral ya. Astral itu sebenarnya kecepatannya cahaya. Apa yang tadi kita siapkan itu dia sudah bisa menangkap gitu. Jadi kalau kita itu mau membahas itu sebenarnya dia sudah tahu itu kecepatannya astral itu. Yang kedua kejadian seperti ini tadi saya bilang tidak sering kali, nggak mungkin. Kalau tadi kita tidak membahas yang ini saya yakin tidak mungkin juga. Iya karena itu tadi dia berusaha untuk mencoba menghalangi lah tentang pembahasan itu. Akhirnya kan kita mulai terganggu nih, nggak membahas itu ini, mulai membahas yang lain nih. Kan ini cara metodenya dia itu untuk sedikit menggeser kan. Nah itu, ini metode ini sering kalau kita JJM jalan-jalan misteri juga begitu. Kalau kita mau ke tempat sana ada saja ban kita tiba-tiba gembos padahal kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang jatuh mau ke sana. Lain memang mereka mencoba untuk menghalangi. Oke, tambahan pertanyaan lagi untuk Mas Bagus. Mas Bagus melihat kan kemarin kita datang ke tempat itu terus kita lihat prosesnya dan sebagainya. Mas Bagus melihat dari sisi pandangan anak indigo dampaknya terhadap pengunjung yang makan ya kira-kira atau efek setelah makan, apakah ada yang Mas Bagus rasakan? Ada beberapa yang kalau saya sendiri merasakan setelah keluar itu ya ada sesuatu yang nggak enak aja sih. Saya mau muntah. Iya, agak mual tapi ya kita itu yang pertama. Yang kedua biasanya anak-anak kecil itu lebih peka biasanya. Oh ya di sana ada anak kecil kan? Iya. Nah gimana Mas Bagus kalau biasanya kan ada anak kecil yang lihat terus orang nangis atau gimana itu Mas Bagus ngadep ini gimana? Ya itu tadi karena ada sesuatu yang tidak logika buat mereka. Terkadang dia tidak bisa melihat sosok itu, tapi tiba-tiba dia merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya nggak kerasan di areal situ. Dan saya lihat kan jarang anak kecil di sana ya, kebanyakan orang-orang dewasa. Saya yakin kalau anak kecil di sana itu nggak lama, mesti nangis. Iya nangis atau minta pulang. Makanya mesti dibungkus. Boleh dipercaya nggak nih? Kalau di tempat-tempat begitu reaksinya akan seperti itu. Itu dari pandangan kita ya. Mas Bagus sebagai indigo ya. Kalau dari Mas Reza, terakhir saya mau tanya, mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan. Dampak pada pemilik Mas Reza dengan melakukan pengawasan ini pasti ada kan? Kalau semakin hebat ilmunya pasti atau gimana? Atau nggak ada kepada pemilik? Kalau dampaknya itu memang ada sih Mas, ada dampaknya. Jadi ilmu itu meskipun ilmu putih, nah, ketika ada kesalahan yang diperbuat, ini ada kesalahan mungkin apa atau mungkin sodakohnya kurang atau bagaimana, memang di situ pemilik itu nanti sakit. Pemilik akan sakit. Pemilik atau orang yang di situ akan sakit. Karena di sini perjanjiannya itu gini, kamu akan laris dengan satu komitmen.
ini bukan untuk kamu saja. Jadi kalau nanti dana yang di sini itu dibuat untuk memperkaya diri saja, ini nggak akan langgeng. Oke. Gitu. Berarti pemilik akan sakit dan keluarganya, bukan cuma pemiliknya aja. Semua. Termasuk karyawan-karyawannya. Ya. Berarti akan ada tumbal nyawa di sini. Nggak ada. Kalau tumbal bukan tumbal, itu konsekuensinya ilmu. Konsekuensi kalau meskipun ilmu hitam, ilmu putih, pemilik dan keluarga pasti akan ada ya. Akan ada kalau di sini saya garis bawahi resiko kalau melanggar pantangan. Jadi ketika saya nih ada yang datang pada saya, oke, kamu kayak gini, pantangannya kayak gini. Kalau melanggar pantangan kamu akan kayak gini. Jadi ada pantangannya di situ. Berarti enggak anggapannya kalau misalkan kamu harus sedekah, kalau nggak sedekah, Gini. kamu perkaya dirimu kayak gini. Gini. Gitu ya. Oke, kalau langsung aja ke Mas Bagus. Mas Bagus melihat fenomena yang dimaksud dengan pesugihan dan penglarisan tadi kan belum disebutkan ya. Dalam sisi pandangan anak indigo itu gimana sih? Kalau Ilmu hitam, ilmu putih gitu. sebetulnya kami melihatnya itu sosok ya. Jadi kalau pelaris itu biasanya bentuknya cahaya tadi, Oke. terus bentuknya kayak aura, terus sosok-sosoknya itu ya seperti manusia biasa. Oke. Tapi kalau kita ngomong sudah apa tadi Pesugihan. pesugihan, itu sosoknya ada yang hewan yang ada ditampil di sana, terkadang ada manusia itu kepalanya ini manusia, ini kepalanya binatang. Oke, gitu. kayak siluman lah ya. Kayak siluman, dia lebih dominan menggunakan metodenya itu. Terus cahayanya itu tidak berbentuk kayak putih sebetulnya. Cahayanya itu lebih cenderung ke apa ya, ke pekat gitu loh. Oke. Tidak hitam, Oke. tapi bentuknya itu putihnya putih, Pekat. Itu yang pesugihan. Yang pesugihan bisa membedakan. Ya, jadi kalau kayak knalpot asap itu pekat gitu. Pekat, kalau ini agak soft gitu, lebih halus ya mungkin gitu. Kalau ini kereng gitu Terus bahasa. kalau cara Mas Bagus membedakan ini ilmu hitam, putih dan menggolongkan tingkatannya dari anak indigo itu seperti apa sih? Ya tadi saat kita pertama masuk itu saya sudah bisa merasakan, oh ini pakai pelarisan, oh ini pakai ini. Kadang yang kedua ada tumbal. Nah, tumbal itu biasanya di sana ada ruangan tertentu yang terkadang tidak boleh masuk, misalkan pegawainya, atau mungkin ada racikan yang khusus dari yang punya sendiri yang ngasih gitu. Itu pasti sesuatu. Nah, pada saat tadi kalau menanggapi omongan Mas Bagus, pada saat Mas Bagus tadi masuk ke kita makan ke tempat makannya, apakah ada benturan energi yang Mas Bagus rasakan? Mas Bagus diapain? Ada sih, kadang kalau kita ke sana itu ada sih kayak menghalangi kita gitu. Oh, kemarin itu nggak ada yang menghalangi. Iya. Bentuknya energi ya. Energi, tapi contoh kan kemarin kita kan nggak masuk, tiba-tiba sebenarnya kita cari tempat makan itu sudah diarahkan loh. Kalau kita lebih dalam, kenapa kita kok duduk di situ, nggak di dalam? Itu terkadang kalau kita ada energi nggak boleh. Oh. Memang kita disuruh keluar. Makanya kemarin kita kok tiba-tiba di sini aja nyaman. Sebetulnya kalau saya lihat ada yang nonton kita kemarin. Oke. Oke, langsung Mas Reza. Apakah waktu kemarin kita makan ada sosok yang hadir? Terus siapa yang memang menonton kita atau gimana pun kita diapain di lokasi kemarin ini? Jadi ini. Natural. Ketika di dalam itu, kenapa kok langsung dikeluarkan gitu? Karena memang di dalam itu sosoknya tahu. Kalau kita mau mengungkap itu ya tahu lah, dari frekuensi kita tahu. Makanya di situ bukan sosok yang menuntun, tapi aku lihat itu kayak angin gitu. Kayaknya memang di dalam itu ada pusaran. Memang di situ ada sesuatu yang dipendem. Di dalam bangunan ini. Di dalam apa bangunan. Mas Reza? Kalau Mas Reza lihat gambarannya aja. Kalau gambarannya di situ Mas, ada beberapa juga, ada logam mulia juga di situ. Emas ya berarti ya. Ada lebih dari emas. Belian mungkin bisa. Di dalam bangunannya untuk kayak Untuk syarat pembangunan. Bukan untuk syarat, untuk biar itu terlihat itu cemerlang, biar ibaratnya punya aura yang luar biasa. Tapi kan di situ ada sesuatu yang diprogramkan. Jadi kalau bahasanya orang-orang indigo ya programming energi. Jadi diprogram energi itu tadi. Ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, dia kan langsung bukan menghilangkan ya, mengalihkan. Jadi kayak kita dialihkan. Ya. Nah, tapi bukan berbentuk sosok. Bukan, itu programnya energi. Nah, pada saat kita masuk ke gerbang pun nggak ada sosok yang menjaga. Nah, sosok itu kenapa kok ada katanya Mas Agus ada di luar dan segala macam.
yang mengendalikan energi programming itu tadi sosok-sosok tadi yang digerakkan itu tadi, menggerakkan energi itu tadi. Makanya kan orang spiritual itu membutuhkan media. Kalau orang Jawa membutuhkan sesajen, itu programming energi sebenarnya. Nah, itu biasanya ada bebatuan dan sebagainya itu diprogram. Nah, sosok-sosok ini tadi yang memprogram energi di situ. Oke. Berarti saya langsung kesimpulan aja, sosok Raja Jin dan atau sosok Kiai yang Mas Reza maksud, apakah ada di sana atau tidak pada saat kita makan? Oh, enggak. Kalau Raja Jinnya enggak ada. Nggak ada. Kalau Yainya apalagi ya enggak ada. Tapi apakah sosok Raja Jin, Kiai dan ownernya tahu kalau kita mau mengungkap? Kalau ownernya enggak tahu. Tapi Kalau Jinnya tahu. Kiainya sudah tahu. Oke. Menanggapi dari tadi yang Mas Bagus bilang, katanya di sini muncul sosok yang kalau Mas Bagus lihat dari sisi indigo ya, penglihatan itu ada sosok muncul sorbannya diputar-putar gini. Sampai sekarang masih ada. Ada. Ini coba ini makin lama makin gelap, tapi kan rintiknya tetap stabil seperti ini. Nah, kan gitu ya Pak, rasakan kalau kita ini nggak mungkin lah, ini makin gelap kan kudunya harus lebih terang atau berbalik. Ini kan enggak, tetap rintik-rintik karena ada benturan. Tapi dia marah. Ya sebetulnya ya itu tadi lah, mereka itu ya setengah, ya bahasa kalau dunia kita itu ya merasa nggak suka. Tapi intinya gini loh Mas, kalau ini saya tembus lagi, intinya mereka memang marah untuk diungkap. Tapi lebih baik untuk menggunakan pelarisan jenis ini daripada yang hitam. Menurut saya loh ya. Kok bisa gitu Mas Reza? Karena itu tidak berdampak. Oh, nggak ada nyawa yang ditimbulkan, nggak ada kebaikan terus mengalir di situ, bahkan orangnya beribadah dan sebagainya. Tidak kita diperbudak. Tapi kan kita ngomong masalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyuruh, bukan kita yang diperbudak. Oke. Tapi mereka memang diperintahkan untuk menjaga gitu. Oke. Mungkin dari saya cukup, soalnya ini kan hujan juga, jadi kayaknya kita harus break dulu. Dan untuk keamanan ke depan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu tambahan, kameramen, tim kreatif apa? Saya satu aja sih mungkin. Tadi kan perjalanan ke studio ini banyak kendala, kayak tiba-tiba mau bilang mati 5 kali lebih gitu, di tol bahkan sempat mati itu. Oke. Apakah ada? Emang direncanakan untuk ini kan soalnya kan Mas Bagus nggak ikut ya, karena kan kita perjalanan dari jauh ke sini. Mas Reza, gimana menanggapi pertanyaan dari kita merah? Ya sebenarnya gini, kalau saya ngomong ya dari tadi itu saya sudah berkomunikasi dengan beliaunya. Mungkin dari tadi malam ya, memang udah berkomunikasi dengan beliaunya gimana. Memang beliaunya bersikeras jangan untuk diungkap terlalu dalam. Gitu. Ada beberapa yang nggak mau. Dan di mobil tadi memang saya membawa barang. Jadi membawa barang, satu barang yang kemarin saya narik barang itu di satu tempat yang ada sinyal kemudian tapi hilang. Nah di situ hilang kan barangnya. Soalnya tak kayak aku kan saya kan mendewakan barang-barang seperti itu. Terus kedua yaitu tadi ketika ada sesuatu yang menumpang, sosok yang menumpang, seringkali kendaraan itu memang begitu gitu. Pasti ya kalau membawa kayak barang-barang ini hujannya juga sudah agak sudah. Karena sudah tidak membahas banyak tentang dia. ini mungkin teman-teman mungkin mereka nggak percaya, cuma ini memang kita sudah mau penutupan ini sudah tidak terlalu hujan ya. Iya, memang seperti itu. Ini bayangkan saja ini levelnya Madura ya, satu Madura itu pernah 1 kali pembangunan, yang pegang itu beliaunya. Oh bukan 1 kali pembangunan, bupati itu mantu, yang pegang itu ibaratnya itu kakeknya beliaunya, yang kiainya itu tadi. 7 hari 7 malam gak hujan, cuma di situ dipakai tulisan kalau diartikan itu bupati minta tidak hujan gitu kok. Bayangkan sesakti itu ya, bayangkan itu kakeknya beliaunya yang megang di situ, kakeknya ini kan anaknya berarti seorang kiainya ya, yang menaklukkan Raja Jin itu ya. tadi, sehingga
dia menjadi backup atau sebagai penglarisan putih Ya. untuk restoran itulah Ya. kesimpulannya. Ya. Kakeknya itu tadi salah satu salah cluenya ya, ini dikasih clue ya, salah satunya orang yang termasuk cagaknya Nahdlatul Ulama. Di luar biasa, wis gak bisa di karena ini beliau mengizinkan. Oke, berarti kalau secara kesimpulan resto ini akan selamanya hidup atau nanti akan ada waktunya dia surut? Ada waktunya sih. Tapi nggak abadi ya? Namanya bukan sesakti-saktinya, namanya orang kalau sudah pegang uang itu pasti ada yang namanya nafsu. Kalau sudah bernafsu, kiainya pasti mundur, dia nggak mau lagi pegang. Oh, itu yang membuat restonya ini surut. Iya. Oke, mungkin itu dari Mas Reza. Pertanyaan terakhir untuk Mas Bagus lagi. Iya. Jadi supaya pertanyaannya mungkin dari tadi saya setting untuk lebih banyak ke Mas Bagus. Sebelum kita penutupan, Mas Bagus melihat fenomena yang kita sisi gelap ini dari mata seorang indigo. Mas Bagus menyimpulkan pesan, kan kalau saya lihat itu kan Mas Reza itu menjelaskannya dalam segi supranatural, jadi kayak ilmu, dukun dan sebagainya. Kalau Mas Bagus ini kan saya lihat menjelaskannya dalam segi-segi ilmiah yang bisa dengan diakal dengan logika. Penjelasan logika seperti apa yang akan Mas Bagus berikan atau jelaskan kepada para penonton sisi gelap terkait sisi gelap kuliner ini? Ya, jadi kalau penjelasan kami semuanya itu sebetulnya ada unsur ilmiahnya. Jadi khususnya di kuliner itu orang siapa sih yang nggak minta dagangannya laris? Semua lah, karena itu berhubungan dengan sumbernya. Itulah seseorang akhirnya berdoa, tapi tentunya dia merasa apakah cukup dengan doa saya? Nah, saat dia tidak mencukup dengan doanya, dia pasti menggunakan media yang lain. Nah, saat dengan menggunakan media yang lain, itulah seseorang pedagang atau mungkin yang jualan tinggal memilih dia mau ke arah yang mana, arah yang gelap atau arah yang terang, atau yang putih atau yang hitam. Kalau yang putih bahasanya ya dia ke Pak Yai, ke Pak Ustadz, ke pendeta, kemana. Tapi kalau yang sisi gelap ya dia ke gunung-gunung, yang mungkin bahasanya dia tidak semua gunung juga yang memiliki dijadikan rujukan yang negatif, tidak. Tapi banyak tempat-tempat yang akhirnya untuk mengambil pesugihan-pesugihan tadi. Nah, secara unsur ilmiahnya di sana itu pasti ada unsur yang namanya energi. Disitulah akhirnya terjadi daya tarik menarik. Makanya terkadang kalau di sini rame, di sini kok sepi, ya karena mau nggak mau energi di sini lebih kuat untuk penyerapan orang itu kena daya tariknya ke sana. Nah, seseorang itu punya yang namanya energi yang halus dalam tubuhnya, yang namanya kalau bahasa ilmiahnya pranamaya kosa. Pranamaya kosa tubuh halus itu selalu bersentuhan dengan tubuh halus yang ada di sana. Itulah terdorong tiba-tiba kita milih di sana aja dah. Loh, yang ini kenapa enggak? Padahal sudah kita berhenti di situ. Tiba-tiba kita ketarik di sana karena unsur energi yang halus itu yang ketarik, bukan ini. Kadang tadi nggak masuk akal. Makanan ini saja ini nggak enak loh. Ini dari logika tahu, tapi kenapa ya kalau kita dimakan dan mau di situ? Dan itu besok kembali lagi ke situ. Itulah akhirnya ada satu unsur yang ada di sana tentang hubungan energi astral atau energi dunia lain dengan energi yang ada dalam dunia kita. Itu sih. Itu sisi indigo. Makanya indigo itu kita bisa melihat suatu gelombang, cahaya, vibrasi atau mungkin aura seseorang. Gitu. Berarti saya simpulkan indigo itu adalah cahaya, gelombang, dan energi. Merasakan cahaya, gelombang, dan energi. Kalau perbedaan dengan paranormal? Kalau paranormal itu ada yang bisa melihat, ada yang enggak. Kalau indigo itu lebih kecenderungannya dia mampu untuk berinteraksi langsung, atau mungkin bisa melihat, atau lebih merasakan. Tapi makanya kalau indigo, ya mohon maaf ini indigo bisa jadi paranormal. Paranormal belum tentu jadi indigo kan gitu. Itu adalah kesimpulannya utamanya. Kesimpulan yang paling utama adalah indigo betul, bisa jadi paranormal, belum tentu jadi indigo. Jadi kalau paranormal yang mengaku-ngaku indigo, jangan langsung percaya. Jangan percaya. Tapi cara ngetes orang itu indigo beneran atau tidak? Sebetulnya ada unsur
ini interaksi. Sebetulnya Mas Reza ini orang indigo. Karena dari dulu kecil Mas Reza sudah punya kemampuan. Saya melihatnya kan ada 3 titik yang saya lihat cahaya. Yang satu ini di kepala Mas Reza itu ada semacam puter ini, kayak cakranya itu berputar gitu. Yang di belakangnya ada punggungnya itu, ada garis punggungnya itu juga ada keluar cahayanya. Yang ketiga, ya maaf ini, di sekitar areal sini juga bercahaya. Orang indigo itu ada beberapa titik cakranya terbuka. Nah, bahasanya terbuka. Tapi kalau orang paranormal belum tentu. Bisa juga karena izip-izip saya tidak bisa melihat cahaya mereka, tapi mereka punya kemampuan karena doa mereka, mantra mereka, karena sesuatu yang selama ini diolah. Makanya Mas Reza ini dulu sebelum dia ikut sesuatu kemampuan ilmu, ya dia terbuka gitu seperti kita ini. Cuma dia lebih mendalami akhirnya. Seperti kita juga akhirnya sama sekarang mendalami itu supaya kontrol. Kalau enggak ya kita ngomong sendiri dengan orang, datangi banyak yang minta tolong apalah sosok-sosok gitu. Oke. Kali ini menurutku episode yang menarik ya, karena kita melihat sisi gelap kuliner dari 2 sudut pandang berbeda. Seorang anak indigo, perwakilan indigo Surabaya, Jawa Timur, langsung oleh ketuanya Mas Bagus, dan memang perwakilan dari paranormal juga di Indonesia juga Jawa Timur itu Mas Reza. Jadi supaya mereka yang belum tahu dari dulu bedanya indigo dan paranormal, nanti dilihat aja di yang barusan kita ngomong, jangan skip. Terus ya mungkin itu aja. Sampai ketemu di episode Sisi Gelap selanjutnya. Saya. Siap. Ini nggak hujan. Ini kan selesai kan. Nanti karena kita bahas, makin bahas banyak karena sampai terus dihujuri hujan. Ini karena sudah mulai segmennya kan udah hilang bisa. Apa? Ini kan. Oh iya, Mbak Zainab kayaknya. Mati terus ya. Bukan. Mati, ya. Padahal aku nyambung gini. Yo kaki sampean tuh.